Ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris, saya disuruh untuk perkenalan. Kamu punya bakat bela diri nggak? Sejauh ini, apa yang sudah Anda lalui? Saya tidak mempunyai sertifikat apapun. Ketika saya kerja di lapas atau di rumah tahanan, suatu saat akan mengalami kebosanan, apa yang akan saya lakukan? Saya juga nggak bawa sertifikat kemampuan bela diri. Perkenalkan, saya Arizal Nur Wahyu Ramadan dari Lapas Kelas 1 Surabaya, angkatan 2017. Di sini saya akan sharing pengalaman mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di PFK. Waktu itu saya ditanya dengan menggunakan bahasa Inggris, saya disuruh untuk perkenalan. Dan kemudian ada ditanyakan lagi apakah bisa melanjutkan pertanyaan berikutnya menggunakan bahasa Inggris, dan saya jawab tidak. Dan saat itu saya ditanyakan apa yang membuat kami yakin untuk dapat menerima kamu sebagai penjaga tahanan. Kemudian saya menjawab, saya angkatan 2017 baru lulus dan saya mempunyai bakat di bela diri dan baris berbaris. Nah, kemudian saya disuruh untuk mempraktekkan baris berbaris dan bela diri. Nah, saat itu saya juga membawa sertifikatnya. Ada sertifikat desain, ada sertifikat untuk baris berbaris di Paskibraka, kemudian saya membawa sertifikat komputer dan lain-lain. Tapi semua itu tidak ditanyakan, tapi tetap saya bawa. Nah, setelah itu saya mempraktekkan bela diri itu pun disuruh melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan perintah mereka, seperti kayak pukulan, tendangan, kemudian pukul sama gerak lah gitu. Nah, kemudian saya ditanyakan juga mengenai pendapat saya mengenai penjaga tahanan. Kemudian saya jawab, bagi saya penjaga tahanan itu adalah pejuang sosial. Karena bagi saya penjaga tahanan itu mendidik orang-orang yang melanggar hukum agar bisa kembali diterima di masyarakat. Nah, itu. Kemudian di akhir sesi saya diberikan semacam wejangan. Wejangannya itu sebagai motivasi saya bila diterima nanti, gimana saya bersikap dan berperilaku dalam bekerja. Nah, seingat saya itu aja, dan tetap semangat. Semoga kalian bisa menjadi bagian dari kami. Perkenalkan, nama aku Nindya. Aku kerja di Rutan Perempuan Kelas 2 Surabaya. Masuk Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017. Dulu pengalaman waktu PFK agak ngeredek gimana gitu, soalnya teman-teman dulu banyak yang bawa sertifikat, banyak yang bawa gitar, bawa bola. Emang buat apa? Emang kesini mau main bola apa main gitar gitu ya? Apalagi dulu aku nggak punya teman sama sekali, soalnya aku domisili Nganjuk, terus kuliah di Malang. Jadi aku berangkatnya dari Malang sendirian. Bener-bener nggak tahu apa-apa, tapi ya udahlah ikut aja. Bismillah. Terus itu masuk ke ruang tunggu, akhirnya dipanggil di meja berapa lupa, itu ada bapak-bapak 2 orang yang ngetes, bapak-bapak semua, bapak able banget, ganteng, udah kakek-kakek tapi ganteng, sampai sekarang masih bekerja di Kanwil kayaknya. Itu bapaknya baik banget, baru datang. Terus disuruh duduk, ditanyain dari mana, terus udah pernah kuliah atau baru lulus SMA. Waktu itu aku kuliah di Universitas Negeri Malang semester 5. Terus langsung ditanyain sama bapaknya, kenapa kok kamu daftar ini? Gitu kan, padahal kan kamu kuliah. Terus ya karena ada peluang Pak, jadi saya daftar ini. Nanti kan saya setelah lulus kuliah juga akan daftar PNS gitu. Terus sama bapaknya, oh iya, terus kenapa kamu milih formasi ini? Gitu kan bisa nunggu kamu sampai lulus S1. Enggak Pak, setiap ada peluang kita harus mengambilnya. Nah, mungkin itu salah satu motivasi saya untuk daftar ini gitu. Terus akhirnya, oh ya, kamu tahu ini kerjanya kayak apa gitu. Siap tidak tahu Pak gitu. Saya jawabnya itu pokoknya siap. Terus saya pandang mata bapaknya sebelum saya wawancara, saya itu juga udah
cari-cari gimana waktu wawancara itu seperti apa, sikapnya seperti apa. Jadi nggak bodoh-bodoh banget lah pas wawancara itu. Terus akhirnya saya jawab semua dengan jujur. Bapaknya tanya satu persatu, kuliah di mana, semester berapa, dan ikut ini tuh kenapa, kamu tahu nggak kerjanya seperti apa? Saya jawab, saya nggak tahu Pak, tapi di formasi itu penjaga tahanan, pasti jaga tahanan di rutan atau lapas. Ya betul, kamu nggak takut gitu? Siap tidak? Kenapa? Di sana kan banyak orang-orang yang jahat ibaratnya, terus kamu jagain, terus siap tidak Pak? Ya pokoknya jawab siap tidak, siap iya gitu aja, pokoknya kita harus percaya diri. Terus ditanyain lagi sama bapaknya, kamu sebelumnya udah pernah daftar apa gitu kan, karena mungkin bapaknya lihat aku tuh punya tekad gitu ya kayaknya. Tapi emang benar dulu pernah daftar tentara, IPDN, STIN, udah pernah daftar semua. Terus akhirnya ya udah ditanyain, lanjut ditanya juga, kamu punya bakat bela diri nggak, kemampuan bela diri nggak gitu. Terus ya dijawab, aku jawab siap tidak. Tapi dulu pas kuliah itu pernah ikut taekwondo, cuma dasarnya aja Pak gitu. Tapi kamu bisa? Siap, bisa. Padahal dalam hati sebenarnya nggak bisa ikut taekwondo, cuma baru 1 kali. Terus ya agak grogi, disuruh praktek. Praktek cuma dasarnya aja, kuda-kuda, terus gerakan 1-2 udah suruh duduk, terus ditanya lagi bisa PBB, bisa, terus siap bisa gitu. Terus coba PBB aba-aba sendiri ya, siap. Nah pas PBB itu aku lihat teman-teman di sekitar, ada yang main gitar, ada yang nari, ada yang nyanyi. Wah mereka bakatnya hebat-hebat, aku gitu ya. Terus akhirnya PBB aba-aba sendiri, jalan di tempat, hormat, hadap kanan, hadap kiri, langkah tegap, semuanya udah. Terus sama bapaknya disuruh duduk lagi. Terus ya cukup, akhirnya selesai. Baik, terima kasih, semoga berhasil ya, semangat terus gitu bapaknya. Dah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio Wahyu Setiawan, asal Tulungagung, penempatan lapas kelas 1 Surabaya. Saya akan sharing tentang BPFK, seleksi CPNS Kemenkumham. Saya angkatan tahun 2017. Untuk yang pertama, saya dulu ditanyai apakah siap jika nanti diterima menjadi seorang ASN. Saya menjawab siap. Kemudian nanti saat bekerja kalian akan bekerja dalam sistem shift, apakah kalian siap? Saya menjawab siap. Kemudian saya ditanyai sejauh ini apa yang sudah Anda lalui dan apa yang sudah Anda persiapkan. Jadi saya menjawab saya sudah melalui banyak tahapan tes, mulai dari SKD, kemudian SKB, dan saya banyak berlatih soal-soal tentang SKD, kemudian berlatih secara intensif untuk kesamaptaan. Kemudian selanjutnya saya ditanyai apa keterampilan kamu? Saya menjawab saya bisa bela diri dan juga pernah mengikuti Paskibra saat SMA. Jadi di situ saya diperintahkan untuk menampilkan keterampilan saya. Kebetulan pada saat itu tim penguji adalah orang dari yang juga pernah mengikuti karate. Jadi saya tanpa menunjukkan sertifikat, saya diminta untuk memberikan keterampilan saya, menunjukkan keterampilan saya. Jadi di situ saya langsung dimintai oleh penguji untuk menampilkan keterampilan karate saya. Mungkin itu pengalaman saya. Sekedar tip untuk kalian, jika kalian ingin menampilkan sesuatu, sebisa mungkin itu adalah basic kalian. Jadi seumpama kalian bisa bela diri, tampilkan bela diri, karena nanti kalian tidak akan tahu tim penguji itu bisa sama seperti keterampilan kamu atau tidak. Jadi seperti saya, penguji saya adalah orang yang bisa karate juga. Jadi nanti jika kamu maksudnya hanya menunjukkan keterampilan, menunjukkan sertifikat, tidak menunjukkan keterampilan, mungkin nanti akan terpengaruh
dengan nilai kalian. Jadi saran saya, tampilkan apa yang sesuai dengan kemampuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Viranindya Adila Sintayo Priyantika, biasa dipanggil Sinta. Asal dari Bojonegoro, penempatan Rutan Perempuan Surabaya, angkatan CPNS 2017. Saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam tes PFK. Awalnya saya disuruh perkenalan memakai bahasa Inggris. My name is Viranindya Adila Sintayo Priyantika. I'm from Bojonegoro. I 19 years old. Lalu beliau bertanya saya berapa bersaudara. Saya menjawab 2 bersaudara. Saya anak terakhir. Beliau bertanya pada saya kenapa saya daftar CPNS 2017, kenapa enggak kuliah? Karena usia saya masih muda. Dan saya menjawab, kenapa enggak kerja dulu baru kuliah? Toh kuliah juga nantinya akan kerja, kan kuliah juga tidak terbatas oleh umur. Lalu beliau bertanya lagi, siap enggak saya ditempatin di mana aja, di pelosok-pelosok daerah? Saya menjawab, saya siap. Saya saat pertama kali daftar, saya sudah membaca peraturan-peraturannya, dan salah satunya ditempatin di pelosok-pelosok daerah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah saya bisa PBB? Saya menjawab bisa. Saya disuruh praktekin, saya praktekin dengan aba-aba saya sendiri. Yang pertama, siap dulu, lalu hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, lalu serong kanan, serong kiri, lalu jalan di tempat, langkah tegap maju, jalan. Lalu saya ditanyai hobi saya apa, saya menjawab hobi saya badminton. Saya disuruh praktekkan, saya saat itu tidak membawa raket, jadinya saya memperagakan tanpa menggunakan raket. Oh ya teman-teman, waktu dulu saya ditanyain apakah saya membawa sertifikat, saya menjawab tidak, karena saya tidak mempunyai sertifikat apapun. Jadi buat teman-teman yang tidak punya sertifikat, jangan berkecil hati, tetap semangat. Sekian pengalaman saya, banyak yang saya lupa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, saya Koko dari Jember, ASN Kemenkumham tahun 2017. Bicara soal tes PFK atau tes wawancara ya, yaitu tes akhir sebelum pengumuman penerimaan dulu. Dulu waktu tes wawancara yang paling saya ingat adalah pertanyaan mengenai motivasi kenapa kok mau bergabung ke Kemenkumham. Jawaban saya dulu ya karena memang ada kesempatan dan karena memang waktu itu kan kebetulan ya kontrak kerja saya habis. Terus kebetulan juga ada tes CPNS Kemenkumham, jadi saya daftar. Itu motivasi saya. Yang kedua, soal kecakapan berbahasa Inggris ya. Saya juga dulu sempat ditanyakan oleh penanya pewawancara mengenai kecakapan berbahasa Inggris. Jadi saya disuruh introduction ya dalam bahasa Inggris. Itu memperkenalkan diri, nama, terus hobi, umur, kelahiran. Ya pokoknya introduction lah ya. Sederhana. Terus yang ketiga ditanyai mengenai ketika saya kerja di lapas atau di rumah tahanan, suatu saat akan mengalami kebosanan, apa yang akan saya lakukan? Jadi jawaban saya dulu, saya melakukan banyak hal. Karena saya juga pernah membaca tentang lapas dan rutan, itu ada pembinaan kan di sana. Pembinaannya juga macam-macam. Ada yang olahraga, ada yang musik. Kebetulan hobi saya itu musik. Jadi saya berbaur lah, ikut membina napi di bidang musik. Sekalian melakukan hobi supaya tidak jenuh seperti itu. Terus yang paling unik ya, waktu saya daftar dulu atau waktu saya mengikuti tes PFK, saya lihat teman-teman saya itu bawa sertifikat banyak banget. Bahkan ada yang bawa gitar, ada yang bawa alat-alat musik, ada yang bawa alat olahraga kayak bola gitu. Sedangkan saya
itu cuman bawa KTP sama kartu pendaftaran yang biru itu. Alhamdulillah lancar ya. Yang pertama intinya adalah impresi kita waktu pertama kali bertatapan dengan pewawancara atau bersalaman. Intinya impresi ya. Kita harus percaya diri menjawab pertanyaan, dari sikap kita itu bakal kelihatan. Oh, ini percaya diri. Ini jawabnya lancar, tegas, dan tidak bertele-tele. Langsung kepada apa yang ditanyakan. Kalau bisa sih ya jangan menimbulkan pertanyaan lain. Seperti itu. Mungkin itu saja ya dari saya yang saya ingat selama tes PFK dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tes PFK ya, tetap semangat dan jangan pernah putus asa meskipun kalian nggak punya sertifikat atau mungkin kemampuan bela diri, karena saya juga sama. Saya juga nggak bawa sertifikat, kemampuan bela diri saya juga pas-pasan. Intinya adalah percaya diri dan jangan takut mencoba. Toh meskipun kita gagal, setidaknya kan kita mendapat pelajaran. Kalau misal kita ikut tahun depan, oh gagal kita di sini, jadi kita mensiasatinya. Banyak kok di internet atau mungkin di YouTube kan, cara menghadapi wawancara atau mungkin cara ngomong yang benar di wawancara itu seperti apa, cara menghadapi pewawancara itu seperti apa. Mungkin itu aja ya dari saya. Intinya tetap semangat, jangan pernah putus asa. Semoga dilancarkan atau diluluskan. Pokoknya tetap semangat. Terima kasih.